Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mingguan semuanya. Sudah lama kita tidak berjumpa. Hmm, iya nih malam ini masih sepi. Mungkin pada malam mingguan kali ya. Mbak Lisa bilang, "Selamat malam Mbak Rizka berserta suami and malam mingguan." Makasih Mbak Lisa. Sekarang udah ada Mbak Gadis. Selamat malam. Mbak Bintang juga. Bintang ini Mbak atau Mas ya? Mbak, oke. Oh, pada ngerjain tugas yang numpuk ya. Oke, apa-apa. Namanya juga pelajar. Pelajar ya memang banyak tugasnya. Ya, yang mau ngapa-ngapain dulu silakan saja dulu. Nanti kelasnya akan dimulai kalau pesertanya udah agak banyak ya. Jadi nanti kita tunggu sampai yang lain juga ikutan masuk. Oke? Selamat malam Mbak Prahar. Nggak apa-apa telat. Mbak Lisa bilang, kok malam minggu ngurung di kamar Mbak? Kalau saya kemana-mana nanti nggak bisa masuk kelas fisik dong. Nggak apa-apa. Lebih nyaman di kamar daripada di mana-mana. Tapi mbak-mbak semuanya nggak pada malam mingguan nih. Oke, sekarang sudah ada Mbak Mila masuk. Selamat datang Mbak Mila. Ya, cuaca saat ini sudah mulai memanas. Jaga kesehatan ya masing-masing kita ya. Biar puasanya kuat dengan cuaca yang seperti ini. Karena kan bentar lagi kita mau puasa ya. Ya, amin. Semoga bisa. Oke, sekarang kita sudah punya 5 peserta. Mau kita lanjut dulu atau masih menunggu yang lain? Lanjut aja Kak, udah malam. Oke, kata Mbak Bintang kita lanjut. Oke, untuk malam ini kita masih ke
ke persoalan persamaan kuadrat, dan hari ini kita akan menentukan persamaan kuadratnya. Jadi di persamaan kuadrat itu kan kita punya X. Nah, di sini tugasnya kita itu menentukan nilai X-nya ada berapa. Bisa nilai X ini kan nilai yang tidak kita ketahui. Jadi di akar persamaan ini nanti akan kita bikin X-nya menjadi nilai yang kita ketahui. Oke? Jadi, untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat itu ada cara-caranya. Yang pertama itu memfaktorkan. Jadi, jenis AX kuadrat ditambah BX sama dengan 0. Nah, ini kan bisa kita faktorkan dengan cara X-nya kita keluarkan dulu. X-nya kita keluarkan, kemudian AX ditambah B sama dengan 0. Gitu. Jadi setelahnya kita bikin X-nya sama dengan 0, kemudian AX tambah B itu sama dengan 0. Nanti B-nya bisa kita pindah-pindah. Sama seperti masalah sebelumnya, itu kan untuk mencari nilainya itu B-nya kita pindah-pindah. Oke, untuk lebih lanjutnya kita bisa lihat di contoh soal. Nah, misalnya kita punya contoh soal X kuadrat dikurang 5X sama dengan 0. Misalnya yang ini, yang A. Nah, ini untuk menyelesaikannya. Oh, sebelumnya suara saya jelas ya? Kedengeran ya? Oke, jadi nanti soal yang A, untuk menyelesaikannya, ini kan kita punya X kuadrat dikurang 5X sama dengan 0. Ya, ini pertama kita lakukan, ini kita pisah X-nya ini. Ini kan X-nya ada 2 ya. X-nya ada 2 nih, X yang ini dan X yang ini. Nah, karena ini satu kuadrat, yang satu ini enggak kuadrat, jadi kita keluarkan satu. Jadi X dalam kurung X sama-sama dibagi X semuanya. Jadi X kuadrat dibagi X, kemudian 5X ini kita bagi X. Jadi kan X dikurang 5 sama dengan 0. Kemudian gimana cara mencarinya? Jadi X yang satu ini kita buat nilainya adalah 0. X yang sendiri, X sama dengan 0. Kemudian X yang ini, yang satunya lagi, kita buat X dikurang 5 sama dengan 0. Nah, kalau kita nyari X kan 5-nya tinggal kita pindah ya. X sama dengan 5. Gampang ya? Jadi X sama dengan 5. Oke? Mudah banget ya yang ini. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Atau ada pertanyaan? Atau kurang jelas? Sekarang kita punya, nanti kalau ada pertanyaan silakan bertanya saja ya. Jadi kalau seandainya teman-teman punya, ada angkanya nih, ada 4X kuadrat dan ada 3X. Ini bagaimana? Ini teman-teman tidak perlu maksudnya tidak perlu bingung. Karena ada di sini nggak ada 4, di sini ada 4. Langsung saja teman-teman keluarkan X-nya sendiri. X, kemudian ini kan dibagi X, jadi 4X ditambah 3, kan 3-nya dibagi X, sama dengan 0. Nah, X sama dengan 0, ini jadi persamaan kuadratnya ada X sama dengan 0, kemudian ada 4X tambah 3 sama dengan 0. Nah, X itu kan jadinya 3/4. Oke? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Atau saya terlalu cepat?
Oke, misalnya kita punya soal lain. Misalnya 5x kuadrat dikurang 5x sama dengan 0. Oke, kalau soal seperti ini, nilai x-nya berapa? Ada yang udah selesai? Oh, belum ya? Baru saya kasih. Oke, sekarang kita punya soal 5x kuadrat dikurang 5x. 5x kuadrat dikurang 5x sama dengan 0. Nah, kalau kita mencari nilai x-nya, ada yang sudah ketemu. Ini caranya sama seperti sebelumnya. Jadi, teman-teman tinggal mengeluarkan x ke depan, kemudian x-nya dipindah-pindah, nanti dapat hasil akhirnya. Oke, Mbak Tia sudah menjawab, hasilnya 1. Oke, jawaban Mbak Tia benar ya, 1. Karena pertama, kita keluarkan x-nya dulu, kita bagi semuanya dengan x. Jadi x, kemudian dalam kurung 5x dikurang 5 sama dengan 0. Jadi, x-nya salah satunya x sama dengan 0. Kemudian, x dikurang 5. 5x. 5x dikurang 5 sama dengan 0. Maka, x itu sama dengan 5/5. Nggak ada anduk. Jadi, x-nya adalah 1. Oke? Sampai di sini bisa dipahami? Atau ada yang mau ditanyakan? Kalau yang mau bertanya silahkan diketik gitu. Atau kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, langsung aja di-interrupt sayanya ya. Oke? Slide selanjutnya nah ini jenis akar persamaan kuadratnya beda lagi. Ini ada ax kuadrat ditambah bx tambah c sama dengan 0. Gini, jadi yang namanya persamaan kuadrat itu pasti ada x kuadratnya, kemudian dia sama dengan 0. Nah, kalau dia tidak sama dengan 0, misalnya ini sama dengan 0. Ini persamaan kuadrat. Nah, kalau misalnya x kuadratnya itu misalnya lebih kecil atau besar atau tidak sama dengan 0, berarti dia bukan persamaan kuadrat. Oke? Nah, jadi sekarang kita punya persamaan kuadrat ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, kita ini mau menentukan akar-akar dari persamaan ini. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan cara seperti ini. Jadi, mungkin kalau dilihat-lihat, cara ini kan melihat angkanya saja, melihat huruf-hurufnya saja udah bingung ya. Jadi, untuk lebih memudahkan teman-teman memahami cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat ini, kita langsung ke contoh soal aja ya. Jadi, contoh soalnya misalnya x kuadrat dikurang 5x dikurang 14 sama dengan 0. Nah, bagaimana cara kita menentukan persamaan kuadratnya? Caranya begini. Misalnya soalnya A. Pertama itu, ini penyelesaian soal A. Pertama itu kita buat 2 tanda kurung. 2 kurung gini. Kemudian,
dengan X di sini. Oke? Setelah itu, kita lihat koefisien di sini. Di X kuadrat ini dan 14 ini. Oke? Nah, kita kalikan. 14 dikali ke depan ini. Ini kan angkanya 1. Berarti 14 ya. Jadi 14 dikali 1 sama dengan 14. Kemudian, ini hasilnya adalah di tengah-tengahnya ini minus 5. Jadi, untuk menentukan akar-akar persamaan kuadratnya, teman-teman mencari hasil perkalian berapa yang menghasilkan 14, kemudian dijumlahkan hasilnya adalah minus 5. Dikali hasilnya 14, kalau dijumlah hasilnya minus 5. Nah, sekarang kan kalau perkalian 14 itu kan bisanya 2 dikali 7, atau 7 dikali 2, atau 1 dikali 14 ya. Ya kan? Nah, dari setelah ini sepertinya tidak ada lagi ya. Jadi untuk memfaktorkan pecahan ini, maksud saya memfaktorkan persamaan kuadrat ini, nilainya itu harus bilangan bulat seperti 2, 7. Jadi bilangan berkoma seperti 2,3 atau 3,5. Itu nggak bisa. Ini nggak bisa ya. Jadi, yang teman-teman gunakan itu adalah bilangan bulat seperti ini. Oke? Nah, sekarang kan kita sudah tahu nih, yang perkalian 14 itu didapat dari bisa 2 kali 7, atau 7 kali 2, atau 1 kali 14. Sekarang, kita harus menjumlahkan perkalian antara 2 dan bilangan antara 2 dan 7, atau 7 dan 2, atau 1 dan 14 ini yang menghasilkan bilangan minus 5. Kira-kira ada yang punya ide mengkali dikali berapa yang penjumlahannya itu? Oh, ini minus 14 ya. Terus ini minus, ini minus. Minusnya jangan lupa. Oke? Jadi, perkalian berapa dikali berapa yang menghasilkan minus 14, kemudian bilangannya itu dijumlahkan adalah minus 5. Berarti kan minus 2 dikali 7 ya. Oh, salah. Minus 7 dikali 2 ya. Ini kan sama dengan minus 14. Nah, ini kan udah ketemu nih. Ini kita jumlahkan hasilnya minus 5. Kita kalikan minusnya 14 ya. Nah, ini kan sesuai dengan ini. Jadi, setelah kita temukan ini, kita masukkan dia ke sini. Pertama, minus 7. Nah, kita taruh sini minus 7. Kemudian, satunya 2. 2 ini kan bilangan positif, berarti kita bikin plus 2 di sini. Gampang ya? Ada yang mau ditanyakan? Atau penjelasan saya kurang bisa dimengerti? Oke, untuk lebih jelasnya lagi, kita akan coba di soal yang B. Soal yang B, itu kita punya X kuadrat ditambah 2X dikurang 48 ya. Ya kan? Kita lakukan cara yang sama seperti sebelumnya. Saya gunakan di sini. Misalnya X kuadrat ditambah 2X tambah 2X
dikurang 48. Sama dengan 0. Oke, langkah pertama, ini langkah pertama, step 1. Kita ganti warna, jadi ini. Langkah pertama, kita bikin dua buah tanda kurung. Sepertinya ini di matematika sudah belajar kali ya, jadi mungkin agak lebih mudah teman-teman memahaminya ya. Jadi tidak ada yang bertanya. Oke, ini sama dengan 0. Oh iya, satu lagi, ini kan sama dengan 0. Nah, kita kan harus menentukan X-nya berapa ya. Jadi ini kita buat X dikurang 7 sama dengan 0. Berarti X-nya adalah 1 minus 7. 1 adalah 7. X1 7. Ini kita buat X1. Kemudian X2 itu ditambah 2 sama dengan 0. Kemudian X2 adalah minus 2. Jadi, himpunan penyelesaian dari ini itu adalah kurung kurawal minus 7 minus 2. Oke? Gampang ya? Gampang. Kalau persamaan kuadrat ini lebih mudah dipahami daripada yang lain-lain. Oke, untuk lebih lanjutnya kita coba di soal yang B. Oke? Soal yang B kita punya X kuadrat tambah 2X dikurang 48 sama dengan 0. Nah, langkah pertama yang kita buat, itu kita buat dua buah tanda kurung. Kemudian kita taruhkan huruf X di sini. Kalau misalnya dia pakai huruf yang lain, misalnya R atau Z, ya tetap aja taruh aja di sini. Asal selama dia ada kuadratnya, tetap aja taruh X-nya di depan sini. Oke, ini langkah pertama. Kemudian langkah keduanya, teman-teman kalikan. Misalnya saya bikin sini huruf A, huruf B, dan huruf C. Kita anggap di sini tidak ada X-nya. Jadi huruf A ini kan adanya 1. Kita kalikan yang C dikali A. C dikali A kali A itu sama dengan 48 dikali 1. C dikali C dikali A ini sama dengan 48 dikali 1 ya. Ini sama dengan ada minusnya. Terus minusnya. Minus 48 kali 1 kali 1. Jadi sama dengan minus 48. Kemudian kita lihat koefisien nilai B. B itu ada angka berapa? Kan B-nya itu adalah positif 2 sama dengan plus 2. Nah, setelah dapat seperti ini, langkah ketiganya itu kita cari hasil perkalian berapa yang menghasilkan 48. Tapi kalau kita jumlahkan, hasilnya adalah plus 2. Nah, 48 itu hasil kali berapa ya? 12 dikali 4 ya. 12 dikali 4 itu sama dengan 48 ya. 12 dikali 48. 12 kali 4 itu adalah 48. Kemudian
ada 8 kali 6. 8 kali 6 juga 48. Ada lagi? Berapa kali berapa? Jadi kalau kita 14 kali 2. Kemudian 14 dikali 2. Sama dengan 48. Jadi kalau misalnya 14 kali 2, 28, Mbak. Bukan 48. Bukan ya? 14 kali 2 enggak ya? Oke, 14 kali 2 enggak? Oke. Jadi, kita sekarang punya 12 kali 4 dan 8 kali 6 ya. Jadi, kalau misalnya teman-teman ketemu 2 yang seperti ini, kita ambil ada 2 dikali 24. 24. Oke, Mbak. Silakan. Jadi, ini 48 juga. Ada lagi? Ada yang punya ide lain lagi? Berapa kali berapa? Oke, sepertinya 3 ini saja ya kayaknya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ketemu 3 perkalian yang sama menghasilkan 48, nah 3 ini, teman-teman ambil yang perkaliannya itu paling kecil. Nah, angka yang paling kecil itu adalah 8 kali 6 ya. 8 kali 6 dengan 48. Jadi kita ambil yang ini saja. Kita sortir dia, kita ambil yang paling kecil. Jadi, kita ambil 8 dikali 6 sama dengan 48. Nah, sekarang kita mau menjumlahkan bilangan ini. Yang hasil kalinya tuh minus 48. Kalau kita jumlah hasilnya adalah plus 2. Misalnya 8 dikali minus 8 kali 6. Ini kan minus 48 juga. Tapi penjumlahannya minus 8 ditambah 6 berarti minus 2 ya. Sama dengan minus 2. Minus 8 tambah 6. Ini sama dengan minus 2. Kita maunya plus 2. Berarti minus 6 dikali 8. Jadi minus 48 ya. Kemudian minus 6 ditambah 8. Ini sama dengan 2. Berarti ini bisa kita pakai minus 6 dan minus 8 ini. Jadi kita tinggal taruh aja sini. Di sini minus 6. Di sini plus 8. Kemudian kita pindah satu-satu. X dikurang 6 sama dengan 0. X adalah X sama dengan 6. Kemudian satunya lagi X tambah 8 sama dengan 0. X sama dengan minus 8. Jadi minus 8. Jadi himpunan penyelesaiannya, saya singkat HP ya, himpunan penyelesaian. Itu adalah minus 8,6. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Menyelesaikannya ya? Apa ini? Ada yang mau bertanya? Oke.
Oke, begini ya step-stepnya. Teman-teman pisahkan dulu X-nya. Dibuat gini dulu. X. Kemudian ada dua tanda kurung, X dan X. Sama dengan 0. Kemudian teman-teman kalikan bilangan yang di sini ke bilangan yang di sini. Seret ke sini. Ini dikali. Kemudian hasil perkaliannya dilihat hasil di sini. Gitu. Gampang ya? Mudah banget ya. Oke. Nanti untuk mereviewnya teman-teman silakan melihat videonya lagi di YouTube. Nanti akan saya upload. Jadi bisa dipelajari lagi nanti di waktu senggang. Oke. Kemudian gampang kalau nyimak. Kalau ngerjain sendiri juga bisa lebih mudah Mbak untuk dipahami. Oke, sekarang ini yang contoh soal yang C mau kita kerjakan bersama atau mau kerjakan di rumah masing-masing? Atau mau nyoba kerjain di rumah dulu, nanti setelah coba kerjain kita bahas, atau teman-teman sudah ngerjain bisa mengupload hasilnya ke Facebook terus tanya ke saya ini benar apa enggak gitu, atau mau kita bahas sekarang? Oke. Sekarang kita sampai mana nih? Oke, jadi saya tinggalkan soal yang C ini ya. Nanti kalau teman-teman mau mengerjakan, silahkan. Kalau nggak ngerjain juga nggak apa-apa. Ini hanya opsional saja, tawaran saja. Oke, kalau yang ini gampang sama seperti yang tadi. Mbaknya kalikan 7 dikali 2, kemudian perkaliannya itu menghasilkan penjumlahan 9. Nah, ini kan berarti sama seperti soal yang A ya. Perkaliannya 7 dan 2. Kan tinggal jumlahin 7 dikali 2 itu 14. Kemudian dijumlahin 9. Berarti udah memenuhi. Jadi X-nya itu X tambah 2 sama X tambah 7. Nah, seperti sebelum-sebelumnya. Oke. Kemudian kita punya, menentukan persamaan kuadratnya kita punya rumus ABC namanya. Bukan kecap aja yang ABC ya, matematika juga ABC. Oke. Nah, kalau di rumus ABC, kita mesti mengingat rumusnya. Jadi rumusnya X. Jadi ini kan X 1,2 maksudnya kita bisa mencari himpunan X1 dan X2. Dengan menggunakan rumus ini. Rumusnya itu minus B plus minus ini maksudnya bisa X1-nya itu plus, bisa X2-nya minus. Jadi untuk misalnya teman-teman mencari X1 dipluskan dulu atau X2 diminuskan dulu, sama saja gitu. Jadi rumusnya tuh minus B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Nah, kelemahan dari rumus ini teman-teman harus mengingat rumusnya. Dan jika seandainya soal seperti ini itu susah kita faktorkan seperti ini, perkalian-perkalian gini, itu bisa kita menggunakan rumus ABC. Jadi, kita punya contoh soal. Nah, contoh soalnya ini, X kuadrat dikurang 4X kurang 1 sama dengan 0. Nah, rumusnya kan tadi minus B ya. Rumusnya minus B plus minus B kuadrat kurang 4AC per 2. Minus B
plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Nah, huruf ABC-nya yang mana? ABC-nya ini, misalnya ini. Soalnya kita punya X kuadrat dikurang 4X dikurang 1 sama dengan 0. Nah, kita anggap ini X kuadrat ini huruf A. Kita anggap si X kuadrat ini huruf A. Kemudian yang ini 4X ini huruf B. Dan minus 1 ini huruf C. Nah, jadi sekarang kita tinggal masukin ini ke rumusnya. Rumusnya kan minus B. Nah, di sini kan B-nya minus 4. B-nya minus 4. Nah, sekarang sini minus B. Berarti minus dikali minus kan jadi plus. Nah, jadi di sini 4. Misalnya kita mau nyari X1 dulu ya. X1 sama dengan, nah, ini kita tentuin mau plus atau minus. Misalnya kita tentuin pertama plus. Plus dulu. Kemudian akar. Nah, ini si B-nya dikuadratkan. Jadi minus 4 dikuadratkan berarti 16. Kemudian dikurangi 4AC. 4A dikali C. Kan C-nya minus 1, A-nya 1, berarti minus 1. Minus 1 dikali minus 4. Berarti kan di sini minus. Kemudian kita bikin dalam kurung ya, karena sama-sama minus ya. 4 dikali minus 1. Per 2A. A-nya 1 ya nilainya. Berarti 2 dikali 1, 2. Jadi ini kita bikin sama dengan 4 ditambah akar. Nah, ini si 16, ini kan minus. Kemudian di sini minus 4, berarti 16 ditambah 4 ya jadinya ya. 16 tambah 4 per 2. Jadi, sama dengan 4 plus akar 20 per 2. Nah, ini kan 20 susah ya ditarik akar ya. Jadi, teman-teman biarkan aja jadi gini. 4 ditambah akar 20 per 2. Ini untuk X1. Ini adalah X1. Nah, X2-nya tinggal kita ganti plusnya ini jadi minus. Jadi X2-nya sama dengan 4 dikurang akar 20 per 2. Mudah ya? Oke? Oke, sekarang kita coba soal yang B. Soal yang B itu kita punya 2x kuadrat dikurang 5x dikurang 6 sama dengan 0. Kita punya 2x kuadrat dikurang 5x dikurang 6 sama dengan 0.
Oke. Nah, ini kita bikin huruf A, ini B, C. Jadi kan A-nya sama dengan 2. B-nya sama dengan -5. C-nya sama dengan -6. Nah, rumusnya itu kan X1, 2 itu sama dengan -B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Oke, sekarang kita masukkan angka-angkanya. Misalnya kita cari X1 yang kita pluskan dulu ya. Jadi ini ada minus B. Nah, ini si B-nya ini -5. Di sini minus. Jadi minus ketemu minus jadi plus. Jadi ini sini B kita taruh. Di sini 5. 5 saja. Karena sini udah minus, sini minus, jadinya plus. Kemudian kita buat pertama kita tambahkan dengan akar B kuadrat kan -5 kuadrat berarti 25 ya. Dikurang 4 dikali si A-nya 2. Kemudian C-nya -6. Ini dikali ya. Oke. Per 2 dikali 2. Jadi ini sama dengan 5 ditambah akar 25. Nah, ini 4 dikali 2, 8. 8 dikali -6, -48 ya. Jadi -48 dikali dengan minus berarti plus. Jadi tambah 48 per 4. Jadi ini sama dengan 5 ditambah akar 25 tambah 48. Berapa ya? 48. 73. Ini 73 per 4. Nah, ini karena susah kita tarik akarnya, kita biarkan aja jadi begini. Jadi X1 itu adalah 5 ditambah akar 73 per 4. Nah, X2 kan tadi udah plus ya kita gunakan ya. Sekarang kita pakai yang minus. Jadi X2 sama dengan 5 dikurang akar 72. Akar 73 dibagi 4. Oke? Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Karena bahan untuk materi kita malam ini cukup sampai di sini dulu. Dan waktu kita juga masih lumayan panjang. Jadi, request teman-teman ini mau bagaimana? Mau kita tambahkan contoh soal? Atau kelasnya mau selesai sekarang? Atau mau bagaimana? Silahkan diberi masukannya. Kalau misalnya, ini yang lain kemana nih? Nggak tahu saya Mbak Lisa. Jadi,
Mungkin materi kita cukup sampai di sini. Atau misalnya teman-teman ada soal, kalau saya mungkin teman-teman ada soal matematika yang bingung atau mau tanya saya, terus juga silakan, nggak apa-apa. Atau teman-teman ada yang mau malam mingguan, jadi pengennya sekarang selesai dulu juga nggak apa-apa. Terserah teman-teman. Kemudian ada Mbak Lisa komentar, pengen sampai di sini dulu, capek banget. Nggak apa-apa, kalau udah pengen selesai sampai sini juga nggak apa-apa. Jadi saya minta pendapat teman-teman yang lain. Bagaimana? Ini sudah dua minta udah selesai. Kemudian Mbak Tia nanya nilai UTS. Nilai UTS-nya yang sudah ngupload ke saya itu udah saya periksa. Tapi kalau misalnya saya mau ngasih tunjuk nilainya, mungkin nggak ya teman-teman yang lain yang belum ngumpulin itu akan mengumpulkannya lagi. Kalau misalnya begitu, nanti akan saya upload hasil yang sudah saya periksa. Nanti kalau ada yang saya salah koreksi, bisa teman-teman protes gitu. Oke? Mungkin kemungkinan minggu. Teman-teman maunya kapan nih? Saya kasih tahu nilai UTS-nya. Sekalian nilai semuanya dari tugas-tugas. Sekarang? Ngeliatnya di mana ya? Oke, nanti setelah ini mungkin saya upload di Facebook aja ya, nilainya. Nanti teman-teman bisa lihat di situ. Gimana? Jadi, teman-teman bisa tahu tugasnya, tugas pertama dapat berapa, tugas kedua dapat berapa, nilai untuk saat ini dapat berapa, begitu ya. Jadi karena sekarang masih UTS, belum ada UAS, jadi untuk sementara nilainya segitu. Oke ya. Mbak Tia minta upload di sini, FB jelek. Oh, minta upload di sini. Oke, saya upload di sini aja ya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat namanya masing-masing. Oke, saya upload di sini. Nilai kelas 3A. Kira-kira kelihatan nggak ya? Tunggu ya. Oh iya, ini lagi proses upload. Tenang aja Mbak, nilainya bagus-bagus kok. Waduh, nggak bisa. Nggak bisa ya. Tunggu, saya ubah ke PDF dulu ya. PDF. Oke. Oh. Ini gimana nih? Gimana nih? Bentar ya. Kan. Sebentar ya. Ini saya ngeprint ke PDF-nya masih AGG. Sebentar. File.
Ini ngeprint ini gimana sih? Print yang ininya aja. Bikin apa? Print lupa lah. Print layout. Page layout. Print area. Print area. Print area. Itu. Select kan. Klik clear dulu. Enggak apa-apa, select print area. Bukan. Oh, di ini dulu ya. Di blok. Kemudian. Terus. Nih. Itu kebesaran berarti ini. Nih. Jadi 70%. Kurang kecil lagi. Oh, ini aja lah. Coba print preview. Ini tadi. Buat aja landscape biar besar. Oke, saya upload ulang ya. Oke. Tada. Sabar. Sedikit lagi. Ih, lama sekali nguploadnya. Tunggu ya. Masih sabar menunggu kan? Oke, masih 60%. Oke, di materi kita hari ini, nggak bisa diklik sini. Di materi kita hari ini ada yang mau ditanyakan atau sudah clear semua? Oke, ini kelihatan? Saya besarkan lagi. Oke, saya bacakan ya. Jadi, yang sudah mengumpulkannya yang udah nilai nih, seperti Intan Surya Andani. Ya, nggak apa-apa, Mbak. Seperti Intan Surya Andani ini, soal UTS-nya dapat 81. Kemudian, Karmilah belum ada. Kemudian, Prahar 81. Mbak Lena 100. Mbak Randini ini karena dia masih mengumpulkan separuh. Jadi separuhnya lagi belum dikumpulkan lagi ke saya. Jadi nilai sementaranya 36. Kemudian Mbak Titi 80, Mbak Hestiah 100. Jadi yang baru mengumpulkan baru segini. Oke? Dan nilai tugasnya itu ada yang dapat 98, 90, kemudian 57, 97, 80. Nilai bagus-bagus kok. Tenang saja. Jadi kalau misalnya ada yang sudah mengumpulkan tapi belum saya beri nilai, tolong beritahu ke saya. Oke?
Jadi ini hasil dari UTS kemarin. Oke, masih dak-dikduk? Mbak Lisa, kok nyeplok mata sapi, Mbak? Atau ada namanya yang tidak terisi di sini? Dapat 0 kan karena belum mengumpulkan UTS-nya ya. Nanti kalau udah dikumpulkan nanti nggak dapat 0 lagi. Mbak Mila udah ngumpulin. Nama aslinya Mila ya, Mbak ya? Atau Carmila? Atau saya kelewat ya? Oke, nanti saya periksa lagi di Facebook saya, nanti saya cari namanya Mbak Mila. Saya juga kemarin kalau nggak salah sudah periksa, tapi belum terisi semua. Kemudian ada yang bilang Mbak Kartisa. Nah, ini juga. Jadi nanti kalau misalnya ada, teman-teman udah ngumpulin tapi belum saya beri nilai, tolong beritahu ke saya di Facebook saja. Nanti saya ubek-ubek lagi Facebooknya, saya cari nilai soal-soalnya ya. Oke. Mbak Bintang, kok UAS belum ada? Saya masukin daftar tugas karena tugas. Kan UAS belum mulai, Mbak. Sekarang masih UTS dulu. Oke. Jadi untuk kehadiran ini saya bikin yang udah ngumpulin tugas tepat waktu, saya kasih nilai 100 gitu. Oke. Nanti kalau yang ngumpulinnya sudah mepet-mepet waktu, mungkin kehadirannya akan saya kurangi. Jadi nilai terakhirnya di sini akan berkurang. Oke? Ada yang tidak puas dengan nilainya? Yang penting hasil tugas dapat nilai. Oke, terima kasih kalau teman-teman merasa puas merasa adil dengan yang saya berikan ini. Oke? Mbak. Oke. Untuk Mbak Lisa, nanti kumpulin aja, Mbak, nggak apa-apa. Jangan mudah menyerah dulu. Oke? Nanti akan saya periksa juga kok. Tenang saja. Oke ya. Untuk sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jadi ini penilaian saya. Tugasnya itu 65%, kemudian UTS-nya 15%, UTS-nya 10%, kemudian kehadiran 10%. Jadi nilai tugasnya ini lebih besar saya berikan. Jadi teman-teman kalau ngumpulin tugas semuanya itu udah pasti ditambah dengan kehadiran itu udah cukup untuk dapat nilai 75. Jadi udah cukup untuk selesai dari mata pelajaran ini. Jadi teman-teman kumpulin tugas, kemudian ngumpulin UAS dan UTS, itu insya Allah pasti lulus dari mata pelajaran ini. Oke, ini Oke. Oke, untuk malam ini ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak ada yang mau bertanya, kita
kita sudahi pelajaran sampai di sini dulu atau mau bagaimana? Oke, untuk Mbak Lisa, semangat lagi ya Mbak ya. Jangan menyerah sampai di sini dulu. Pasti bisa kok kalau dikerjain bisa. Oke? Oke. Karena Mbak Lisanya udah mau malam mingguan. Ajak-ajak dong Mbak malam mingguannya. Kalau Mbak Lisa udah mau malam mingguan, atau teman-teman yang lain mau malam mingguan, kita sudahi dulu mata pelajaran kita sampai di sini ya. Bagaimana? Oke, terima kasih atas perhatian dari teman-teman yang udah hadir. Jadi mata pelajaran untuk hari ini saya sudahi sampai di sini dulu. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.